inilah Tuhan yang kami ingin terus berada di tempat terbaik, yaitu menyembah Engkau ya Bapa. Berkati saat-saat yang indah ini, di mana kami boleh dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Tapi saat ini Bapa, kami bersehati bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu juga Tuhan, yang saat ini berkumpul bersama dengan keluarga untuk menikmati persekutuan yang indah. Berdoa bila berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang bergumul Tuhan buka jalan atas pergumulan kami. Sehingga selepas kami mendengarkan firman Tuhan dan menikmati pada pagi hari ini, kami menerima berkat sukacita yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, perkataan hamba terbatas, pengetahuan hamba terbatas, pengalaman hamba terbatas. Tapi Tuhan yang kami layani itu tidak dapat dibatasi. Tuhan sanggup bekerja, memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan kepada kami sekalian, sebab kami telah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Demi Yesus yang hidup yang kami layani, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang menjumpai Anda hari ini di tengah-tengah situasi yang kurang memungkinkan untuk kita bersama-sama di dalam sebuah persekutuan yang dalam jumlah yang besar. Tapi saya percaya bahwa sukacita kita tidak bergantung kepada situasi. Dan jika Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama itu Dia hadir. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Surat Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Saya beri judul berkat di balik ujian. Berkat di balik ujian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah di mana seorang petani memiliki seekor keledai. Ya, seorang petani memiliki seekor keledai. Suatu ketika keledai ini mencari makan di padang yang banyak rumputnya. Dia menikmati rumput di situ luar biasa sekali. Kemudian dia tidak sadar dia berada di satu sumur tua yang sudah mati, sudah tidak ada airnya lagi. Karena dia asik mencari makan, akhirnya dia jatuh ke dalam sumur yang dalamnya kurang lebih 3 meter. Sehingga keledai itu tidak bisa keluar, naik ke atas. Dan dia hanya meronta-ronta dan menjerit. Sang petani yang punya keledai ini mendengar ada raungan keledai, dan dia mencari-cari di manakah sumber. Ternyata keledai itu jatuh di sumur tua yang sudah tidak ada airnya. Dia melihat bagaimana keledainya. Akhirnya sang petani ini, ya sudahlah, aku ikhlaskan saja keledaiku ini. Akhirnya dia bermaksud untuk menutup sumur ini, dan dia panggil teman-teman, yuk kita tutup saja sumur itu daripada nanti mencelakai anak-anak kita. Akhirnya mereka menggali tanah dan menimbun sumur itu dengan tanah.
Kemudian apa yang dilakukan oleh keledai? Keledai melihat tuannya tidak membutuhkan dia lagi, tidak menolong dia, bahkan berusaha itu. Yang dilakukan oleh keledai itu adalah ketika tanah itu jatuh di atasnya, lalu dia mulai mengepak-ngepakkan badannya dan menggoyang-goyangkan badannya. Akhirnya tanah itu mulai jatuh ke dasar sumur dan dia mulai berjejak di atas tanah itu. Begitu seterusnya sampai akhirnya tanah dan sumur hampir tertutup. Akhirnya keledai melompat dan selamatlah keledai dari bahaya maut yang sedang mengancam dirinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang di dunia ini, tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah mengalami masalah dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti pernah mengalami masalah, badai kehidupan yang silih berganti kita hadapi. Ternyata firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus pasal yang ke-14, dia katakan bahwa pemicu itu adalah setiap kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan itu karena kita dipicu oleh keinginan. Dikatakan setelah diseret dan dipikat, lalu ditindaklanjuti, dan tindak lanjutan itu berujung pada dosa, dan ketika dosa itu sudah matang maka dia menghasilkan maut. Jadi yang ingin saya katakan bahwa dosa selalu menghasilkan maut dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Yakobus menyatakan bahwa pada ayat yang ke-12 ini berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam menghadapi ujian. Artinya bahwa pencobaan itu tidak selalu berujung kepada dosa. Ya. Pencobaan itu tidak selalu berujung kepada dosa. Ada pencobaan yang berujung pada mahkota kehidupan dari ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-12 ini. Ya. Nah, oleh karena itu, inilah yang terjadi orang bertahan dalam menghadapi ujian. Ketika seseorang bertahan di dalam menghadapi ujian dalam kehidupannya, maka dia mahkota kehidupan. Dan dia menolak segala bentuk kejahatan untuk menjerat dia jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, mahkota kehidupan ini diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang setia, yang bertahan. Sama seperti keledai tadi, dia tidak berusaha untuk meronta-ronta akhirnya. Dia bertahan saja, menunggu sampai tanah itu terus diturunkan oleh orang-orang di atas. Kemudian dia berjejak atas tanah yang hasil timbunan itu. Kemudian dia keluar dari kesulitan yang dihadapi. Nah, Yakobus mengingatkan kita pada ayat yang ke-13, dia berkata bahwa kecenderungan orang pada waktu itu ketika mereka jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, mereka berusaha untuk menyalahkan Tuhan. Mereka berusaha untuk mengatakan ini pencobaan dari Tuhan. Tapi ayat yang ke-13 Yakobus berkata bahwa pencobaan datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai seorang pun. Itu. Nah, pertanyaan buat kita pada pagi hari ini, bagaimana cara kita bisa bertahan menghadapi pencobaan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa menghadapi pencobaan? Apa langkah yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-12 Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Jadi inilah sikap yang benar. Inilah sikap yang tepat. Inilah sikap yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupan kita, yaitu bertahan. Ya, kita harus bertahan. Yakobus tidak meminta kita untuk menghirup udara yang segar. Selama itu pula masalah ganti. Selama itu pula persoalan-persoalan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu percuma saja bagi kita untuk terus berupaya untuk memusnahkan pencobaan itu, tidak. Karena selama kita hidup, setiap kita pasti akan menghadapi berbagai-bagai pencobaan dalam kehidupan kita. Satu-satunya sikap yang benar yang kita perlukan untuk menghadapi pencobaan itu adalah bertahan dan bersabar.
bertahan dan bersabar. Ya. Ada dua berkat firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Berkat di balik ujian. Berkat yang pertama, ketika kita bertahan dalam ujian adalah ayat yang ke-12 bagian A. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berkat yang pertama yang diperoleh seseorang dalam bertahan dalam ujian adalah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Nah, banyak di antara kita yang mendambakan kehidupan yang nyaman, ya, kehidupan yang sukses, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang tentram, tanpa kesulitan, tanpa masalah, tanpa tantangan, tanpa pencobaan dalam kehidupan kita. Seorang pria berkata kepada pacarnya, sayangku, kalau engkau menikah dengan aku, nanti engkau akan bahagia. Nanti kita akan memiliki 2 anak yang cakep-cakep. Kita akan menikmati kehidupan kita yang bahagia. Aku akan menjaga engkau. Tapi apakah benar seperti itu? Realitanya tidak seperti itu. Ada masalah, ada badai kehidupan dalam rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi realita kehidupan itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, apa yang kita dambakan, apa yang kita idam-idamkan dalam kehidupan kita. Tidak. Ada pencobaan, ada kesulitan yang harus kita lalui, dan itu wajar. Nah, penderitaan itu, pencobaan itu bisa dia berupa kesulitan, bisa dia berupa sakit penyakit, bisa masalah ekonomi, bisa relasi kita dengan sesama, dengan pasangan. Nah, oleh karena itu, memang kesulitan-kesulitan itu bisa berupa masalah dalam kehidupan kita, badai kehidupan kita, dan dia berupaya untuk menjatuhkan kita, bisa menyengsarakan kita, bisa. Tetapi saya mau katakan bahwa kesulitan-kesulitan itu, masalah-masalah itu, pencobaan-pencobaan itu memang bisa menjatuhkan seseorang. Tetapi sisi lain dari pencobaan itu, sebaliknya dia bisa membuat iman seseorang semakin bertumbuh. Ya, saya ulangi lagi. Pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan itu bisa membuat seseorang jatuh. Tetapi di sisi lain, ya, pencobaan itu sebaliknya bisa membuat iman seseorang bertumbuh. Kemudian, memang pencobaan itu bisa menyengsarakan orang lain, tetapi bisa pula mendatangkan berkat dan sukacita di dalam kehidupan seseorang. Kita kembali kepada ayat yang ke-12 yang kita baca tadi, di mana Yakobus mengatakan di situ, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Kata Yunani untuk kata bahagia, berbahagia di sini adalah makarios. Makarios. Makarios artinya adalah berbahagia atau diberkati. Nah, menarik sekali. Orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan, ternyata dikatakan di sini adalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yaitu orang yang tidak tergoda, yang tidak jatuh, yang tidak dikalahkan, yang tidak tergeletak ketika dia dicobai. Dan dikatakan mereka adalah orang yang berbahagia dan orang yang diberkati. Jadi orang yang bertahan dalam pencobaan itu adalah orang yang berbahagia. Karena apa? Karena terbukti dia tahan uji. Ya, tahan uji. Nah, dengan tahan ujian ini, dalam pencobaan ini menunjukkan, kita membuktikan iman kita. Kita menunjukkan kasih kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Sehingga dikatakan oleh Yakobus, kita adalah orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berkat pertama yang kita peroleh ketika kita bertahan dalam ujian adalah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Nah, bagi yang bertahan dalam ujian adalah kebahagiaan pada masa kini. Karena kalau kita melihat struktur dalam bahasa Yunaninya, tidak ada kata predikat, adalah. Jadi di situ dikatakan kebahagiaan itu adalah terjadi pada masa kini. Apa yang diungkapkan oleh Yakobus ini sama seperti yang dikatakan oleh bagian-bagian lain dalam Alkitab, terutama kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ya,
Ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah, orang yang berbahagia, kebahagiaan orang percaya itu tidak bergantung ketika masalahnya baru selesai baru dia bahagia, tidak. Tapi bahagianya orang percaya justru terjadi ketika mereka sedang menghadapi persoalan, mereka tetap berbahagia. Dan mereka tidak berbahagia ketika selesai masalah, lalu mujizat terjadi, baru mereka berbahagia. Tidak. Justru ketika dia sedang menghadapi ujian, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh situasi. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh lingkungan. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Kebahagiaan kita, sukacita kita tidak bergantung apa yang orang lakukan kepada kita. Tetapi kebahagiaan kita itu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Karena Yesus Kristus terlebih dahulu menolong, memberkati, mengasihi kita. Dan ketika kita dalam berbagai-bagai pencobaan, kita tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saya harap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lingkungan kita boleh tidak baik, situasi kita boleh tidak memungkinkan bagi kita, tetapi sukacita kita sendiri yang menciptakannya. Kita sendiri. Maka kalau kita tidak mampu, undang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, supaya sukacita kita itu penuh, sukacita kita itu melimpah dalam kehidupan kita. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, yaitu ayat yang ke-12 bagian B. Berkat yang kedua adalah ia akan menerima mahkota kehidupan. Berkat yang kedua yang diperoleh seseorang yang bertahan dalam menghadapi ujian adalah mahkota kehidupan. Nah, gambaran tentang mahkota, kalau kita lihat dalam konsep umum yang dipakai oleh orang Yahudi maupun orang Yunani, kata Yunani untuk mahkota di sini adalah Stepanos. Stepanos ini sebenarnya merujuk kepada sebuah rangkaian bunga berbentuk lingkaran, ya, sebuah rangkaian bunga berbentuk lingkaran, atau dia berbentuk suatu tasbih, atau bisa juga berbentuk pita, ya, berbentuk pita. Nah, kata Stepanos ini berasal dari kata stepo, stepo yang artinya mengelilingi, ya, mengelilingi. Nah, gerakan mengelilingi ini dilakukan untuk membentuk seperti seseorang yang sedang menganyam sebuah anyaman berbentuk mahkota, maka gerakan tangannya itu adalah gerakan mengelilingi. Nah, kata stepo ini memiliki dua kegunaan, ya, atau dua sebutan macam digunakan untuk menyebutkan kata ini. Pertama, kata ini digunakan sebagai hadiah bagi seseorang yang menang, ya. Saya katakan lagi, stepo ini adalah sebagai hadiah bagi orang yang menang atau tanda pemenang. Ya. Kemudian, stepo juga bisa diartikan sebagai penghargaan yang diberikan kepada warga negara yang baik. Ya. Penghargaan yang diberikan kepada warga negara yang baik. Nah, kembali kepada teks kita pada hari ini, kita melihat di mana mahkota jenis ini diberikan oleh raja pada waktu ada kunjungan kenegaraan kepada pembesar, ya, pembesar lokal, berbentuk karangan bunga yang dililitkan dan ditaruh di atas kepala seseorang. Saya pernah melihat ketika Taufik Hidayat memenangkan sebuah pertandingan Olimpiade di Athena, entah 2004 atau 2004 sepertinya, ya. Ketika dia memenangkan pertandingan bulu tangkis, mengalahkan lawan-lawannya, dan ketika dia menang, lagu Indonesia dikumandangkan, Indonesia Raya, kemudian dikalungkan mahkota dari karangan bunga untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemenang, dialah yang berhak menjadi seseorang yang menerima medali ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakobus menyebut mahkota kehidupan pada ayat yang ke-12 ini, meskipun kata Stepanos ini biasanya digunakan, biasanya dipakai untuk
kalung atau yang lain dan sebagainya dihadiahkan kepada seseorang yang menang, kepada olahragawan, atau berbagai-bagai karangan bunga yang pada kejadian-kejadian yang dianggap penting, yang dianggap prestis dan lain sebagainya. Seperti seorang atlet, kata Paulus kepada jemaat di Korintus, seperti seorang atlet mengenakan mahkota sebagai hadiah atas kemenangannya. Nah, di dalam Alkitab dikatakan bahwa para olahragawan itu berusaha untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi bagian lain Paulus mengatakan bahwa kita berlomba untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya. Nah, penting sekali bagi kita bahwa siapapun dia, setiap kita, setiap orang yang bertanding untuk memperoleh mahkota atau hadiah dari sebuah pertandingan itu, penting bahwa seseorang yang mencari mahkota atau hadiah itu, mereka harus bertanding sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Saya ulangi lagi, seseorang yang mencari hadiah, yang mencari mahkota atau medali, mereka harus bertanding menurut peraturan-peraturan. Dan itu juga yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius pada 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, bahwa setiap orang yang berlomba, yang bertanding itu harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada waktu itu. Nah, meskipun mahkota itu adalah sebuah benda yang fana, meskipun mahkota itu adalah sebuah ornamen perhiasan atau karangan bunga yang ditaruh di atas kepala seseorang, tetapi mahkota itu melambangkan kuasa, melambangkan otoritas sebuah kerajaan. Dia melambangkan sebuah kedaulatan, menyatakan penghargaan, menyatakan keabsahan, suatu kedudukan, kebenaran, kemenangan, kemuliaan bagi orang yang memakai mahkota tersebut. Nah, apa hubungannya dengan kita? Bagi orang yang bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan, dikatakan lebih daripada itu, ketika Tuhan menyatakan bahwa orang-orang kepercayaannya, orang-orang kekasihnya akan dianugerahkan mahkota kehidupan, maka sesungguhnya hal ini menunjukkan bahwa Tuhan betapa besarnya penghormatan, penghargaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang kekasih yang bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi ketika kita berhasil bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan dalam kehidupan kita, ada mahkota yang Tuhan sediakan, yaitu mahkota kehidupan, untuk menunjukkan betapa Dia menghargai pengorbanan kita, Dia menghargai usaha yang kita lakukan. Dia memberikan mahkota itu untuk menunjukkan bahwa betapa besarnya penghormatan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang Ia pandang layak untuk menerimanya. Jadi saya harap kepada kita sekalian, apapun persoalan kita, kunci yang firman Tuhan berikan pada kita, kita tetap berbahagia di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Lalu ada mahkota yang disediakan bagi orang yang bertahan di dalam pencobaan. Tetapi berkat yang pertama dan kedua itu kita peroleh, ada syarat yang harus kita lakukan. Yaitu kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang 12 ini bagian yang terakhir, yaitu kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bertahan dalam ujian itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang gampang, sulit sekali. Pendeta juga jatuh bangun, hamba Tuhan juga jatuh bangun. Ketika ada orang yang menjelek-jelekan, sama, sedih juga. Ketika ada orang-orang yang mengatakan, aku mendukung engkau, tapi sesungguhnya di belakang dia sedang mengata-ngatain Anda. Di pekerjaan juga begitu, sama. Jadi bertahan dalam ujian bukanlah sesuatu yang mudah, bahkan bagi seorang hamba Tuhan tidak mudah. Nah, mereka yang bertahan dalam ujian akan mendapatkan janji berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Wah, penting kita garis bawahi, bagi mereka yang mengasihi
dia, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan dalam ayat yang ke-12 ini dikontraskan dengan orang yang mendua hati pada ayat yang ke-8. Orang yang mendua hati atau orang yang mendua jiwa atau orang yang membagi loyalitas. Ya. Hari Minggu dia ke gereja, hari Senin sampai hari Kamis, hari Sabtu dia pergi ke dukun. Dia cari wangsit, dia cari pesugihan. Hari Minggu dia bawa Alkitab, tapi hari-hari lain dia simpan jimat. Nah, itu orang-orang yang mendua hati, orang yang membagi loyalitas. Tentu orang yang seperti ini tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, orang yang mendua jiwa tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan dia menjadi sahabat dunia. Kalau kita lihat pada pasal yang keempat, ayat yang keempat dan ayat yang ke-8. Nah, sebaliknya bagi orang yang menempatkan kasih kepada Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupannya, dikatakan dia adalah sahabat Tuhan. Pada pasal yang kedua, ayat yang ke-21 dan 23, mereka dikatakan sebagai sahabatnya Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita, mengapa Yakobus menghubungkan ketahanan dalam ujian ini dengan kasih kepada Tuhan? Bukankah seharusnya Yakobus menghubungkan hal bertahan dalam ujian ini dengan ketaatan atau komitmen atau pengorbanan? Harusnya dia menghubungkannya dengan hal itu. Tetapi dengan menghubungkan bertahan dalam ujian ini dengan kasih, Yakobus ingin mengajarkan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita yang sangat mendasar, yaitu kasih menjadi motivasi yang benar dalam bertahan. Jadi syarat untuk memperoleh mahkota kehidupan dan kebahagiaan itu adalah bertahan di dalam kasih. Yaitu ketika kita bertahan, kasih adalah motivasi kita untuk bertahan yang benar. Nah, sebagian orang mungkin bisa taat, sebagian orang mungkin bisa bertahan dalam ujian. Orang-orang dunia di sana kita melihat banyak yang sukses. Mereka banyak yang survive. Mereka bisa bertahan dalam krisis ekonomi seperti apapun juga. Mereka dikatakan ulet. Mereka bertahan. Tetapi apakah dasar ketika mereka bertahan itu adalah karena mereka mengasihi Tuhan? Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi motivasi kita ketika kita bertahan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, respon kita ketika kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, respon yang ditampilkan seseorang itu menunjukkan kondisi kerohaniannya. Respon yang ditunjukkan oleh seseorang ketika dia dalam kesulitan menunjukkan kualitas rohani dalam kehidupannya. Entahkah orang tersebut memberontak, entahkah dia menyalahkan Tuhan, entahkah orang itu mengatakan orang lain sebagai penyebab dari persoalan dalam kehidupannya, entahkah orang itu justru dia mengandalkan Tuhan dan dia berkata, terima kasih Tuhan untuk setiap ujian yang aku alami. Aku tahu Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Aku tahu bahwa di ujung sana Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa dalam kehidupanku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, atau kita mengambil langkah yang tepat sebagai firman Tuhan, bahkan kita berani menolak tawaran dunia untuk merongrong kita, untuk membuat kita tergoda, mengambil langkah yang ditawarkan oleh dunia. Kita tolak semuanya itu dan kita berkata, terima kasih Tuhan untuk setiap ujian, untuk setiap masalah yang aku hadapi. Aku tahu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dalam segala situasi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi satu hal yang ingin saya ingatkan kepada kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang Dia kasihi terus hidup di dalam ancaman, hidup dalam masalah, hidup dalam kesulitan. Sebaliknya, Tuhan akan memberikan kepadanya kekuatan. Dia akan memberikan kepada kita kemenangan. Bahkan Dia menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa terus melayani Tuhan, kita yang senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, masih banyak mahkota yang Tuhan sediakan bagi kekasih-kekasihnya.
bukan bagi orang yang mencarinya, menjadikannya sebagai tujuan utama, bukan. Tetapi bagi orang yang menyadari bahwa ada kemuliaan di balik kesetiaan, di balik ketulusan hatinya, di balik ketika dia bertahan dalam ujian, itu Tuhan Yesus sediakan berkat. Jadi berkat rohani yang kita peroleh hari ini adalah Tuhan sediakan kebahagiaan bagi orang yang bertahan dalam ujian. Tuhan sediakan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang bertahan dalam ujian. Tetapi semua itu kita peroleh kalau kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merespon firman Tuhan ini dengan sebuah pujian. Haleluya Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk bertahan di dalam menghadapi berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai pencobaan dalam kehidupan kami. Karena ada berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami di balik pencobaan itu. Biarlah Tuhan hati kami tetap bersuka cita, hati kami tetap berbahagia di dalam menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Karena ada mahkota kehidupan yang Engkau sediakan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk tetap menunjukkan kasih kami, tetap menunjukkan bahagia kami, sukacita kami di tengah-tengah
persoalan yang kami hadapi Bapa. Di tengah-tengah persoalan yang dihadapi bangsa ini Tuhan, saat ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan Yesus, menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebagaimana Engkau menghalau berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai wabah, masalah yang terjadi di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Hamba berdoa demikian juga Tuhan pada masa ini Tuhan. Ada wabah yang sangat menakutkan kami hari-hari Tuhan. Tapi kami percaya bahwa wabah ini Tuhan akan segera berlalu. Dan kuasa-Mu jauh lebih besar dari apapun juga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memakai pemerintah kami Bapa untuk memberikan langkah-langkah yang terbaik untuk menangani perkembangan dari virus corona yang sedang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia hari-hari ini Tuhan. Berdoa Tuhan untuk para ilmuwan-ilmuwan baik di dunia ini Bapa maupun di Indonesia, agar terus diberikan hikmat, akal budi yang daripada-Mu Tuhan, untuk segera mungkin menemukan obat untuk menangani wabah virus corona ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kepada keluarga yang sedang mengalami musibah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan pakai tangan-tangan dokter untuk merawat, tangan-tangan medis untuk merawat, alat-alat medis yang digunakan dalam nama Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan, dan Tuhan mau mengerjakan pemulihan dan kesembuhan bagi para pasien Bapa. Dan hamba berdoa juga Tuhan Yesus untuk para dokter yang bekerja dengan penuh giat, dengan sepenuh hati. Hamba berdoa biar Roh Kudus memberikan perlindungan, menjaga dan melindungi mereka Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit Bapa, sehingga mereka terus bersemangat untuk menolong orang-orang yang sedang menderita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk kelangkaan alat-alat medis untuk PDP yang dibutuhkan oleh rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia Bapa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah alat-alat yang dibutuhkan itu tidak dimanipulasi, tidak ditaruh oleh orang-orang tertentu yang memiliki niat-niat yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ketuk hati mereka, biarlah alat-alat medis itu boleh dipakai dan disalurkan di rumah-rumah sakit Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surga. Terpujilah nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami ketika kami sedang di dalam masa-masa yang sulit ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surga. Berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, jemaat Tuhan, milik Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.